Pengakuan pelatih Malaysia usai Timnas Indonesia kejutkan Asia. Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan Gon, memberikan pujian kepada Shin Tae-yong yang berhasil membangun Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Dia pun berharap, Malaysia juga bisa mengikuti jejak skuad Garuda. Memang, Shin Tae-yong belum memberikan trofi untuk Timnas Indonesia. Dia hanya pernah membawa Indonesia ke dua laga final, yakni Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23 2023. Meskipun belum ada trofi, beberapa pencapaian penting mampu dicatat Shin Tae-yong seperti lolos Piala Asia U20 2023, lolos Piala Asia 2023, lolos Piala Asia U23 2024. Terbaru, Timnas Indonesia mengejutkan Asia dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian mencapai fase knockout Piala Asia, lolos semifinal Piala Asia U23, dan menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia dari peringkat 173 ke 134. Kim Pan Gon memuji strategi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dan PSSI yang tidak asal-asalan memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa dan berlabel Grade A kini menjadi pilihan dari PSSI dan ST. Hal itu terbukti dengan dipilihnya, Hom Haye, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen. Hal itulah yang dianggap menjadi salah satu kunci meningkatnya performa Timnas Indonesia saat ini. Pan Gon menyebut salah satu langkah terbaik untuk meningkatkan kualitas Malaysia adalah mengambil pemain keturunan Malaysia yang berlaga di Eropa. Kenyataannya sepak bola di Malaysia, saya melihat situasinya cukup sulit tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak hal yang perlu diperhitungkan di sini, kata Kim Pan Gon dikutip dari laman Makan Bola, baru-baru ini. Beckham Putra intip peluang dipanggil Timnas Indonesia, doakan yang terbaik untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Beckham Putra Nugraha mengintip peluang untuk dipanggil Timnas Indonesia. Sejauh ini, ia baru bisa membela Timnas Indonesia U23. Beckham Putra sebenarnya menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Namun, gelandang Persib Bandung itu tidak bisa bergabung karena cedera. Di tengah banyaknya pemain asing dan naturalisasi, Beckham Putra masih bisa merebut tempat di Persib. Pemain berumur 22 tahun itu tampil 31 kali dengan 2 gol dan 6 assist pada musim lalu. Pada September 2024, Timnas Indonesia akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beckham Putra mendoakan yang terbaik untuk skuad Garuda. Untuk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia itu adalah bonus untuk Beckham, tutur Beckham Putra. Yang penting Beckham kerja keras terus. Kalau ada rezekinya insya Allah, saya bisa bergabung ya alhamdulillah. Saya doakan terus yang terbaik untuk Timnas Indonesia semoga bisa lebih baik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya. Bintang Persija berharap dipanggil lagi ke Timnas Indonesia untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Persija Jakarta, Muhammad Ferrari berharap dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ferrari selalu dipercaya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam 3 pertandingan terakhir. Namun, pemain berumur 21 tahun ini hanya duduk di bangku cadangan. Padahal, Ferrari telah debut dengan Timnas Indonesia sejak September 2022. Ketika itu, ia tampil selama 17 menit saat skuad Garuda menang 2-1 atas Curaçao. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ferrari terus menjaga kondisinya. Ia melakukannya bersama Persija Jakarta yang bersiap untuk Liga 1 musim depan. Di Timnas Indonesia, Ferrari harus bersaing dengan sederet bek naturalisasi. Mulai dari Jay Idzes, Justin Hubner, sampai Jordi Amat. Selain itu, juga dengan rekannya di Persija, Rizky Ridho. Soal persaingan, nggak ada yang enggak mungkin. Kemarin kita di Piala Asia U23 2024 juga setelah kalah lawan Qatar kita merasa down. Tapi kan semuanya usaha, doa pasti bisalah, imbuhnya. Timnas Indonesia akan berkumpul untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada akhir Agustus 2024 demi menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 5 September 2024.
Tanpa Jordi Amat dan Justin Hubner, ini alternatif bek tengah Indonesia saat hadapi Arab Saudi. Pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan, membeber analisisnya soal alternatif lini belakang Indonesia pada laga kontra Arab Saudi. Ropan, sapaan karibnya, menyebut ada sejumlah alternatif pemain yang bisa dimainkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada laga tersebut. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang akan dihelat di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, 5 September 2024. Pada laga ini, Indonesia harus tampil tanpa kekuatan terbaik mereka. Di benteng pertahanan, dua penggawa skuad Garuda telah dipastikan harus absen. Mereka adalah Jordi Amat dan Justin Hubner. Jordi Amat harus absen setelah terkena kartu merah pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, kontra Irak. Sementara Hubner harus absen setelah terkena akumulasi kartu. Menurut Ropan, ada sejumlah alternatif yang bisa diambil Shin Tae-yong. Salah satunya dengan memainkan 4 bek sejajar pada pertandingan tersebut. Di sana bisa ada duet Jay Itzes dan Rizky Ridho. Kemudian, di kanan ada Asnawi yang bermain, atau Sandy Walsh. Di kiri ada Kelvin Verdong, ucap Ropan dalam kanal YouTube Bung Ropan. Ropan menyebut, Shin Tae-yong juga tetap bisa memainkan pola 3-4-3 dalam laga tersebut. Sambungnya, pola ini merupakan pola yang biasa digunakan pelatih asal Korea Selatan tersebut bersama timnas Indonesia. Ketidakhadiran Jordi bisa dimanfaatkan oleh Itzes bersama Ridho. Sudah pasti dua pemain itu akan dimainkan, kata Ropan. Nah, satu ini siapa yang akan dimainkan oleh Shin Tae-yong? Ada dua nama yang saya pikir masuk untuk bisa dipertimbangkan. Nama pertama adalah Nathan Choyaon. Nama kedua adalah Sandy Walsh, tuturnya.